Kenapa sih lu suka BTS? Yang pasti pertama ganteng ya. Pasti semua tahu dong. Lu lebih sayang waifu lu apa cewek lu? Aduh, pertanyaan berat banget. Balik lagi bersama gue Zulkifli Maulana dan ditemani oleh partner kesayangan gue Rit Surya di acara podcast Time Coffee, yang dimana podcast ini akan membahas tentang edukasi, hiburan, dan diskusi. Nah, ngomong-ngomong tentang diskusi, di sini kita udah kehadir dan bintang tamu. Silakan memperkenalkan diri. Kenalin, nama gue Nurul. Nama gue Dimas. Nah, kita akan ngebahas tentang apa, Bung? Buru-buru banget sih. Kita akan bahas tentang stereotip yang terjadi di lingkungan sosial kita terhadap wibu dan K-popers. Makanya di sini ada Dimas Kun sebagai perwakilan wibu. Di sini juga ada K-popers Mbak Nui. Saking jiwanya Boleh harus terlihat seperti sejati gitu K-popers. Anda khair. Itu akal. Ya kan? Jepang, Korea. Sincongan dong, Pak. Cina. Boleh. Nah, pertanyaan pertama nggak sih masuk di topik ini? Nah, gue mau nanya nih ke kalian berdua. Buat kalian berdua, mulai sejak kapan sih kalian mengenal tentang perwibuan dan perkipopan gitu? Kayak ya seperti itu, kayak lo menyukai terus lo memperdalam ilmu. Sungi Jepangan itulah. Dia kali aja untuk menjadi seorang wibu atau K-popers harus puasa mutih dulu kan. Makan nasi putih, telur putih, air putih, semuanya putih. Ya, langsung saja dari Siapa dulu? Saya dulu. Ya. Oke, pertama gue sih suka sama anime Jepang, apa budaya Jepang itu dari 2015 ya. Itu berawal dari JKT48. Gue ngeliat dari iklan. Itu berawal tuh dari Heavy Rotation. Iya, disensor nanti. PR sekali saya gitu. Ya, berawal dari situ. Lalu saya juga suka nonton anime Dragon Ball tuh. Pagi kan di Aduh, sensor lagi. Ya itu berawal dari situ. Makanya sekarang investasi jadi wibu gitu. Oh, ini ya JKT48 itu kalau versi Jepangnya AKBP 48. Iya, itu saudaranya. Oh, saudaranya. Ini Satu versi Indonesia. Versi Indonesia. JKT48-nya. Kenapa sih lo suka sama JKT48 itu? Kalau pertama ya zamannya SMP ya pasti gue awal tuh ngeliat cewek cakep gitu. Iya. Zaman puber kan. Iya. Terus ngeliat paha, paha. Wow, gitu. Jadinya gue demen gitu. kayak paha ayam gitu. Iya, jadinya gimana gitu, gue aduh gila paha mulus kan gitu. Mulus ya? Fried chicken gitu ya? Dan gue juga suka sama lagu-lagunya. Lagu-lagunya. Oh, soalnya lagu itu terkenal dengan lagu-lagu mereka itu terkenal dengan Semangatnya, iya. Makanya gue kalau ngelihat orang nonton JKT gitu-gitu tuh teriak-teriak. Saking bersemangatnya badannya berkeringat dan bau bawang ya seperti. Nah, iya itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan bau bawang. Karena dia kan gimana? Ada itu ada yelnya. Gimana? Kalau di dalam wota itu namanya yel Chan. Chan. Itu Tiger, Fiber, sebutin satu-satu membernya. Tiger, Fiber, Melody, Nabila kan gitu. Oh, disebut satu-satu. Iya. Yang gue takutin tuh pas dia Ada 48 lu sebutin satu-satu lu nggak haus. Ya kan itu, kayak misalkan gue Osinya, Osi itu kayak kesukaannya gitu kan. Jadi Gue dulu kan, ya satu orang satu gitu. satu orang ya selalu mau berapa Osi gitu, selalu gitu. Tapi nggak ada yang sampai 48 kan? Gua kalau itu udah ahli banget itu. Udah harus dirupiah itu. Berarti lu gitu ya satu. Jadi gue punya lightsticknya di rumah gitu. Wow. Itu ada nama-namanya, itu ada fotonya. Itu lu sepanjang nonton konser gitu ya lihat terus. Iya, gitu. Capek emang. Ya enggak kan kita semangat gitu. Nggak bawa minum. Hah? Nggak bawa minum. Ngapain minum kan ada bunceratan kriket. Asik. Enggak kan. Itu mana? Ya oke, pindah ke K-pop. K-pop udah Apa gatal nih? Kalau gue itu dari SD ya. SD itu udah dijelin sama ada sepupu gue, dia suka SNSD dulu tuh girl band dari Korea. Terus sempet vakum
vakum. Gue sempat SMP tuh. Ya. Lanjut. Apa? Vakum tuh sempat Aduh, PR sekali nggak nggak suka lagi sama Korea. SMA dapet jajalan lagi dari temen. Suka BTS akhirnya. Udah sampai sekarang. Wah, Sekarang sampai bukan BTS lo sekarang jadi suka banyak banget. Lagu apa yang pertama kali lo denger tuh? Yang mana nih pas SD Khusus atau BTS, apa? khusus BTS. Kalau BTS pertama kali itu judulnya Boy With Love. Kalau SD itu Super Junior ada Sorry Sorry. Oh, berarti lo juga pendengar EXO. Ya, jadi lu nggak cuma BTS doang ada. Enggak, awalnya emang BTS. Tapi lebih apa? Spesialitasnya BTS. Sekarang sih kayaknya udah enggak, cuman kadang suka emang pengen ke sana BTS. Gue juga pernah denger. Kenapa sih lu suka BTS? Yang pasti pertama ganteng ya. Pasti semua tahu dong. Ya kan? Ya betul. Gue nggak mau munafik karena aku bener ganteng. Lu cewek nggak? Oh, jadi kesimpulannya mereka itu mengidolakan yang cantik dan yang ganteng. Ya tentu. Kalau misalkan nggak jelek nggak mungkin dong. Oh iya. Terus yang kedua pasti Sama- prestasi. Sama prestasi luar negeri gitu, sama boyband Jepang gitu ya. Jepang Suka. enggak sih, kayaknya lebih ke Korea Oh, mungkin. Korea. Iya, Korea. Tapi yang lokal pret gitu kayak Smash itu enggak? Smash dulu sempet SD kan. Oh, SD. Cuman kan dia cuma berapa tahun dong deh kalau nggak salah. Udah bubar kan. Oh, mainnya enggak lokal pride, luar. Iya, dia mainnya enggak lokal ya, mainnya inter lokal. Ya Udah terus high class. lagu yang paling lo demen gitu di antara boyband Korea? Banyak sebenarnya, gue nggak bisa milih kalau lagu karena emang udah dengerin gak semua juga sih, pasti banyak juga, jadi gue nggak bisa milih. Saking lagunya. keren-kerennya lu sampai nggak tahu pilih yang mana ini suami Kalau pertama, banget sih, kayak, suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Dia tahu kan? Mana ini? Ada suami, ada pacar, tapi yang mana? Siang sama Taehyung. Itu kayak judul MTV tuh, suamiku beda-beda. Kalau dia MTV tuh Tapi lo denger lagu itu, denger tuh suara Ajen terkalahkan gak dengan lagu itu? Enggak ya. Kalau itu gue masih ingat. Gimana sih? Iya. Kalau bawa ini gue masih ingat. Lu masih Waktunya- memporsikan lah. Iya. Enggak. Ketika waktunya udah azan, ya gue berhenti. Enggak mungkin lu masuk akhirat. Siapa bias kamu? Iya. Orang kan bisa baca Quran nggak pasti gitu. Ya kan? Siapa wisinmu? Siapa waifu kamu? Ya kan nggak Wah, mungkin. Sagiri ya. Ada berapa koleksimu? Nggak mungkin. Tapi lu mesen ini gak sih? Kan Apa? ada tuh brand makanan yang collab sama itu. Oh, iya. BTS. Lu mesen gak? Enggak, karena awalnya sebenarnya gue pengen. Terus gue cari dong informasinya tuh apa sih yang bikin ini istilahnya makanan Beda. itu tertarik. Beda itu kan. Ternyata menurut gue tuh sama aja, nggak beda jauh dengan menu yang biasa. Jadi Sama kayak buat apa gue beli gitu. Oh, cuma beda packagingnya doang. Iya, packagingnya. Tapi mungkin- rame loh. Itu gue nggak tahu, mungkin orang fans yang sangat Oh, udah ini ya. Iya. Soalnya saking rame tuh gue ngira itu daging itunya personil gitu, kayak secuil gitu. Eliminati gitu. Atau mungkin tiba-tiba pas gue apa jatuhnya? tiba-tiba ada BTS nyanyi kan Iya, nggak tahu. nggak berubah kan? Nggak tahu. Cuma pas gue liat kemarin mungkin hanya bungkusan luar doang. Tapi gue salut sih sama BTS sih. Dia udah collab sama banyak brand dan itu rame gitu. Tapi lo nggak pengen merasakan sensasi Happy Meal BTS gitu? Happy Meal BTS Meal gitu? Enggak kayaknya. Biasa aja sih, cuma ngeliat dari temen pada bikin di sosial media kan biasanya juga. Wah, ramai sekali. Iya. Jadi gue kayak malah mending males kayaknya nggak sosial media, kayak yaudahlah pasti banyak yang kayak Iya, gitu. kalau gue yang udah mainstream gitu kayak Batman. Males. Kan sebenarnya juga kasian juga kan, tiba-tiba ada berita harus jaga protokol kesehatan tapi Iya, mereka malah iya, dia ngantri-ngantri. Itu kan juga ya Itu sampai ada yang ditutup ya tempatnya. Iya. Udah sampai ditutup. Itu kan tempat akhirnya kan gara-gara ngantri kan ditutup kan. Oh, ditutup. Nah, Tapi ini yang gue salutin ya, respectnya pas gue baca gitu tadi pagi kan. Si Army ini mendonasikan Oh iya, uang itu tuh. sampai berapa ya? Sampai berjuta. Berjuta-juta. Nyentuh juta. Nah, itu duitnya dikumpulin kan mereka Buat- nggak ada yang tahu siapa aja yang ngorder Nggak buat gituan. tip mungkin. Hah? Mesen kasih tip. Mungkin. Kasih tip, Gua mungkin nggak tahu sih. gocap ya. Saking antrinya ya. Tapi kemarin sempat dilihat juga kayaknya di All Shop mungkin udah ada beberapa yang ngeluarin juga deh kayaknya. Masa kayak yang kemarin BTS meal atau Oh iya, bungkusnya atau bungkusnya atau ada yang sama makanannya nggak tahu. Enggak, gue takutin itu donasinya itu dikorupsi. Ya, kita nggak ada yang tahu. nggak Hanya ada dia. hanya Amri yang penggemar dari BTS itu jadi Karena yang udah bantuan ada bantuan Ya. sumbangan korupsi. kita nggak bisa berpikir apakah beda cerita. Cerita ya. Kasihan satu. Karena kan kita nggak bisa kayak mengambil apa ya,
mau pikir negatif karena kita juga nggak tahu buktinya kan. Dia bilang kayak gitu mungkin emang bener itunya, jadi kayak kita nggak usah. Tapi pernah nggak sih lu kan hobi lu ini kan terkesan hobi yang apa ya? yang terkenal bahwa fandomnya itu kan ekstrim ya, kayak K-pop kan ada yang ekstrim kan fandomnya. Iya ada. Kayak maksudnya. Wibu juga gitu kan. Pernah nggak sih lu terdiskriminasi oleh lingkungan lu, entah itu teman atau keluarga, karena hobi lu ini? Silakan. Kalau dari gue sih pernah bang, karena gue gimana ya, gue suka anime kan. Nah itu gue disangka gila gitu. Oh ya, satu lagi gue mau nunjukin. Ini gue tempel nih kalau di kamar. Oh itu waifu lu? Iya waifu gue ini. Bini pertama yang mana nih? Ini pertama ini kedua. Oh, namanya siapa itu yang bini pertama? Aduh, kalau ini kan gue ngeliatnya cakepnya doang gitu. Enggak, emang bukan disangka gila, emang gila beneran. Bukan disangka gila. Enggak. Tapi lu apa sih? Lu takut nggak sih? Sedangkan wifi itu artinya istri kan? Iya. Lu nggak risih gitu lihat waifu lu nggak pakai kerudung? Ya kan beda bang. Ini alamnya kan 2 dimensi. Tapi antara istri pertama dan istri kedua itu lu lebih sayang yang mana? Dua-duanya bang. Kan adil lah. Itu adil. Ternyata di perdunia wibu juga ada poligami. Poligami itu tidak bisa lo sobat lo. Poligami, ya gitu lah. Yang gue pengen tanya, emang gila? Kan disangka gila, emang gila konteksnya. Sebenarnya Nih, lanjut nih. Kan baju lo itu menampilkan anggota tubuh gitu ya kan, yang terbuka. Lo pakai buat lo ibadah gitu? Lo pakai? Ya enggak dong. Ibadah itu kan buat kayak event-event doang. Kayak di Mangga 2 kan. Tapi yang gue suka dari event-event Jepang, gue pernah ikut sekali 2 kali, kayak contoh di Enichisa ya. Gue ikut. Yang gue suka dari mereka tuh ketika misalkan ada event-event suatu hobi gitu kan, hobi lain lah, gue gak mau sebut hobinya apa. Pasti ketika lu masuk ke dalam circle tersebut, lu pasti kayak dijustifikasi gitu. Ini kayaknya anak baru nih. Ini kayaknya nih masih noob nih, masih baru-baru. Iya. Cuma kalau di Enichisa gue lihat itu gue nyaman. Gue tidak merasa diri gue aneh gitu loh. Karena karena kenapa gue merasa diri gue nggak aneh? Kenapa diri gue nggak merasa aneh di circle itu? Karena ada yang lebih aneh daripada gue. Dan itu banyak. Tapi cuma di situ gue merasa bahwa diri gue normal. enggak. Tapi kalau ini gue pernah juga ikut di belakang waktu itu. Saat lo datang, lo nggak bawa makanan gitu? Banyak yang jual makanan. Ada topping bawang. Ada harum bawang. Enggak. Soalnya outdoor. Jadi enggak terlalu anginnya kenceng. Seperti apalagi hujan waktu itu. Alhamdulillah, bersyukur ya. Bersyukur gitu hujan jadi enggak. Ya. Kan rahmat ya. Rahmat Tuhan. Ya gitu sih. Gue suka sama cara mereka hobi tuh kayak totalitas aja gitu, kayak sampai cosplay gitu. Mungkin bagi yang nggak suka Jepang terus ngeliat orang cosplay, ini anak bodoh ini. Lebih alay itu. Ini kenapa ini anak? Mari kita rupiah. Enggak, tapi sebenarnya orang cosplay itu yang gue tahu ya, orang cosplay itu mereka memerankan si karakter yang mereka cosplay gitu. Mereka ada analisa karakternya mulai dari cara jalan, mulai dari cara ini. Dan baik lagi, terlepas mungkin anda menilai cosplayer itu aneh, tujuan mereka baik, menghibur orang. Iya. Lebih baik mereka menghibur orang daripada anda menjustifikasi orang. Just tuh. Biasa itu netizen tuh. Wah, saya masuk ke netizen. Tuh kan kepala. Saya tidak ada sikap netral. Saya jadi pihak netral. Saya tidak. Nah, lanjut dulu. K-pop. Kalau gua pernah sama saudara juga sih, lebih ke keluarga ya. Kadang kayak mereka tuh kayak ngomong, lu kok ini sih suka sama K-pop atau suka sama boyband ini gitu misalkan. Emang apa gitu nih? Ya kan mereka semua plastik gini-gini kayak ya emang ada, cuman kan nggak semuanya. Tapi ada kan? Ada. Gue tidak mengatakan bahwa tidak ada ya, mungkin ada dari beberapa mereka tuh ada yang pasti itu. Cuman kan gue tidak juga kayak ya udah sih biar aja kalau mereka plastik berarti mereka punya duit. Duit itu juga duit mereka, bukan duit kalian. Oh mungkin gini, positifnya plastiknya sangat quality mahal.
Iya. Jadi tuh bisa Bukan kresek-kresek ini Pak. Mungkin mereka iri mungkin yang ngomong kayak gitu sebenarnya, pengen banyak itu kan. jadi pengen operasi plastik, Iya. tapi harus di Korea. Sebenarnya yang operasi plastik nggak cuma di Korea ya, di Indonesia juga banyak operasi plastik. Nah, tapi bedanya kalau di Korea tuh high quality. Wah, sangat. Bahkan kan orang lari ke sana kan Oh, untuk iya. operasi plastik biasanya orang-orang Indonesia. Tapi mereka menjudge orang sana, makanya saya bingung kayak kok menjudge ke sana tapi kadang lu mau operasi plastik harus ke sana gitu. Jadi, buat kalian yang pengen operasi plastik, jangan di Indonesia, di Korea. Operasinya bagus, mirip BTS. tapi Gitu. BTS enggak ya, kayaknya BTS enggak. Oh enggak, tapi mukanya kan yang penting kalau misalkan gue berangkat Korea bisa ganteng gitu ya. Bisa mungkin di Korea seperti ini, aktornya kan kita nggak tahu kalau pas udah Iya, dari Korea. Jadi canyol gak sih? jadinya mantung gitu kan, dia harus dioperasi. Pas ke Indonesia panas malah gitu. Jenjok. Oke. Tapi ini kan apa namanya, hobi lu ini kan jatuhnya kan kayak ya yang kayak gue bilang tadi, fandomnya ada yang ekstrim segala macam. Tapi lu kedepannya ada nggak sih mikir, wah saya sudah besar ini, saya sudah mau nikah, umur saya sudah kepala 2, sepertinya saya sudah tidak cocok untuk hobi ini gitu. Ada lagi tambah lagi, saya sudah punya anak yang harus saya nafkahi gitu. Iya, mikirnya. masa iya lu harus tergila-gila terus dengan hobi lu. Tapi nggak masalah kalau mau sampai lu koit, lu fans terus ya nggak masalah. Cuma pernah nggak sih pikiran gitu, pengen berhenti Kayak pendewasaan udah mulai Iya. bertambah gitu. Dari siapa dulu? Dari ke Dimas Kun. Oh, des gue dulu. Kalau gue sih, gue akan selamanya untuk ngefans ya ke JKT48, entah kapan gitu kan. Kalau gue punya anak, gue bakalan kenalin JKT48 ke anak gue gitu. Kalau papa tuh pernah jadi itunya otanya gitu. Nah ke teater gitu kan. Teater nyaman. Tapi misalkan kalau anak lo itu nggak suka perwibuan gitu malah menentang lo gitu. Ya kan dari kecilnya dicekokin musik. Jahat juga ya. lagi mininya lagi hamil nih. Iya, I want you gitu kan, I need you. Dan nanti bakalan gue setel kan musik-musik JKT gitu kan. Suka aja kan. Tapi kan Apanya? pasti di zamanan anak kita nanti pasti mereka akan memberontak kan kalau nggak sesuai sama Kalau yang misalkan keinginan lo. dia nggak sehobi lu, Mungkin siapa tahu dia denger metal, rock, dia hardcore, hardcore ya kan. Tidak No, bisa. atau Kan dia dari emo. kecilnya bang. atau dia jadi anak emo. Iya, Ya kan dari kecilnya kita cekokin gitu, nonton ibu-ibu. Gitu. Tapi lu bakal memusuhi anak lu nggak sih kalau hobinya beda sama lu? Enggak, gue kan akan support dia. support. Ya dari Nurul. Apa? Kalau ke anak ya paling ngasih tahu sih kayak dulu tuh mama atau ibu suka dulu BTS, K-pop segala macem, ngasih tahu. Cuman kalau dia mau suka ya silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Gue dukung apapun anak gue maunya apa. Oh gitu Cuman ya. tetap gue ngasih tahu kayak dulu gue pernah kayak gini. Pernah bandel juga. Kayaknya ada beda topik ya. Justru bandelnya itu membeli barang banyak. Wow. Sangat mahal. Maksudnya jangan lah. Saya kan di sini sebagai netizen. Wow. Jangan berpikir yang lain. Iya, jangan pikir yang lain deh. Ya, yang lain ya, Ben. Calim. Nih, gue mau nanya, dari Dimas Kun dulu, dari Dimas Kun. Iya, Lu udah punya cewek belum? udah. Lu lebih sayang waifu lu apa cewek lu? Aduh, pertanyaan berat bang. Kalau yang pastinya kalau cewek kan bisa ditinggalkan, diselingkuhin. Kalau ibu gue kan setia. Pasti ya gue bakal milih ibu gue. Emang bener kata emaknya dia bukan gila. Bukan gila bener kan. Kalau misalkan milih cewek gue, otomatis kedepannya pasti bakalan putus dong, diselingkuhin dong. Sakit hati kita nggak tahu. Kalau cewek lu setia gimana? Woi, sekarang pacar bisa kita Nah, nikahin. Iya, oh, kita itu juga bisa. Banyak yang Oh, oke, nggak apa-apa sih, bisa. nggak apa-apa sih. Mungkin. Yang jadi pertanyaan, wifi lu punya rahim Lu tidak? anak lu itu di download, Nah, atau diapain? Ntar kalau lu nikahnya sama waifu, Bisa diadopsi. Wow. dibikin di Photoshop gitu. Enggak, diadopsi juga bisa. Oh, diadopsi. Oh, Iya. terus kasihan anak lu sih, ntar udah gede. Ini makmu. yang Gambar poster, dikenalin gambar gak apa-apa sagiri. gitu kan. Yang penting kan gue bahagia gitu kan sama istri gue. tapi aneh lu. Wow. Gue jadi anak lu bunuh diri, gue ya masalah mak gue. Enggak, Pasti seneng lah. jangankan kalau misalkan jadi anak gua mau punya bapak ini. Udah itu, enggak mau. Lo kalau dari lu udah punya cowok belum? Gue nggak ada, gue sekarang lagi Oh. free. Tapi kalau misalkan lu punya cowok, lu lebih milih Tahyung atau Kalau kan ini
cowok Ya itu memisahkan keduanya lah, karena menurut gue yang satu itu hobi gue, yang satu kan istilahnya untuk jenjang. Baru ini nggak gila ya, baru bener. Ya, lu lebih memprioritaskan cowok lu atau? Ya itu beda, udah maksudnya beda inilah kan. Kalau kayak TU BTS itu kan itu hobi gue buat nonton. Kalau dia kan udah istilahnya buat mungkin sampai mati kakek nenek kan gitu. Enggak, tapi kalau lebih prefer aja. Enggak. Lebih pilih. Karena itu udah beda ya, udah beda jalur kalau menurut gua enggak bisa. Tapi lu sama-sama sayang sama dua-duanya. Iya dong. Saya diperlurus nih. Di sebelah kiri itu sayang terhadap hobi, dan sebelah kanan tuh menjalin kekeluargaan. Dia nggak bisa melarang gue untuk lu nggak boleh suka hobi ini, nggak bisa. Dia hobi gua buat gua seneng. Kalau lu bisa buat gua seneng dengan hal-hal lain yang lebih bagus, kenapa itu? Siap santuy. Berarti lu harus punya cowok yang open minded banget sih. Iya. Kayak juga lu kayaknya lu harus punya guru ngaji. Bukan dia di rukiah. Seperti sudah tidak mendengar ini. Ya udah. Kesimpulannya dari dulu deh gimana? Nah, berhubung saya netizen dan saya tidak pro, saya kontra ini. Buat para pengusaha makanan atau tukang pecel atau tukang tempe, kalian bisa collab dengan BTS. Kalian laris. Sudah. Jadi buat para ibu-ibu aku, kalian harus mengaji mulai sekarang. Dan mulai dirukiah dari sekarang. Ya, kita bukan itu. Udah selesai. Netizen udah menghujat. Oke, dari konklusi dari gue nih ya. Sebenarnya yang bikin hobi-hobi ketika lu misalkan contohnya hobi K-pop dan wibu gitu, dan banyak yang menilai lu hobi lu itu lebay atau lu berlebihan dalam hobi lu, itu sebenarnya yang bikin kayak gitu tuh justru kalian sendiri gitu loh. Kalian yang bikin image idola kalian tuh jelek, kayak misalkan contohnya K-pop ada fansnya ada yang sampai war, yang sampai ignorance gitu ya. Kalian sendiri yang bikin orang gedek sama idola kalian gitu loh. Kalian justru menjelek-jelekan image idola kalian, kayak Anda nikah sama poster. Gue nggak ngerti bagaimana malam pertamanya ya. Dengarkan, Anda gila dan ini lebih gila. Gila. Justru kalian sendiri yang ngejelekin idola kalian itu di khalayak umum gitu. Itu aja sih. Terus juga Indonesia sebenarnya PR-nya banyak sih. Gue nggak bisa bilang PR juga sih, cuma ya kita selalu mengembar-gemborkan perbedaan, toleransi, dikit-dikit toleransi, mulai dari coba bayangin deh, bahasa di Indonesia itu ada puluhan, budaya udah bini lu simpen dulu. Budaya ada banyak, bahasa ada banyak, ras golongan banyak, agama juga banyak di sini. Ditambah lagi cuma beda hobi, lu bisa terjadi gesekan cuma karena beda hobi gitu loh. Dan satu lagi, hobi itu bukan pangkat, bukan title, bukan ras, bukan golongan. Hobi itu adalah sesuatu yang lu suka. Itu aja sih kalau dari gue mah. Nah, mari kita tutup. Yang di belakang udah gini-gini, baterai kameranya habis. Jadi sekian dari podcast kami, dan terima kasih dulu sebagai kiper waktu K-pop. Dan terima kasih buat Ibu. Emang gila. Tapi nggak boleh gitu. Di sini kita boleh kesel, tapi kalau di luar kita teman. Nah, iya dong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.